Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul tema Jangan Gelisah. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh gelisah dalam kehidupan ini? Karena perasaan gelisah itu akan ada mendatangi setiap orang-orang percaya. Dan kita sebagai orang-orang percaya harus bisa melakukan tindakan sehingga kita jangan terus hidup dalam perasaan gelisah. Karena perasaan ini akan membuat kita menjadi takut, khawatir, dan perasaan cemas itu akan membuat kita menjadi semakin tertekan. Itulah sebabnya sebagai orang-orang percaya kita tidak boleh gelisah, sekalipun itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mencoba untuk mempelajari kenapa Tuhan berkata kepada anak-anak Tuhan, jangan khawatir. Sebenarnya ketika Tuhan berkata jangan khawatir, berarti kekhawatiran itu akan terjadi kepada kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bukan hanya orang yang tidak percaya yang mengalami perasaan khawatir. Tetapi sebagai orang percaya pun kita akan dilanda dengan perasaan itu. Jadi ini adalah hal yang wajar, tetapi yang tidak wajar adalah kalau kita hidup terus di dalam kekhawatiran. Kita coba belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Kita buka di dalam Ayub pasal 3 ayatnya yang ke-26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Haleluya. Jadi di sini kita bisa belajar dari kisah Ayub sebagai seorang yang saleh, bukan hanya dari pandangan manusia, tetapi firman Tuhan sendiri berkata bahwa Ayub ini adalah orang tersaleh. Jadi sepanjang tokoh yang ada di dalam Alkitab tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Tetapi kita bisa lihat orang sesaleh Ayub sekalipun dia masih merasakan yang namanya kegelisahan. Jadi saya sangat yakin ya kalau anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan keluarga besar GPD di Bres Bogor adalah anak-anak Tuhan yang saleh. Tapi saya mau ingatkan bahwa sekalipun kita sudah hidup di dalam kesalehan, itu tidak berarti kita terlepas dari perasaan khawatir, takut, gelisah. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa lepas. Jangan terus hidup dalam kegelisahan. Karena Tuhan tidak ingin kita selalu hidup dalam kegelisahan itu. Dalam kekhawatiran itu Tuhan tidak mau, sehingga Tuhan berkata jangan khawatir. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan ini juga adalah cara kita bagaimana untuk mengatasi rasa kekhawatiran dan kegelisahan itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita adalah kita wajib untuk selalu mengucap syukur. Dan orang yang bisa mengucap syukur, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan itu tidak bisa bertahan lama dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ketika kita mengucap syukur, maka damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita itu akan terpancar. Kenapa saya katakan bahwa damai sejahtera itu ada dalam hidup kita? Karena Tuhan memang sudah memberikan damai sejahtera itu. Jadi sebelum kita minta Tuhan tolong berikan saya damai sejahtera, sebenarnya damai sejahtera itu sudah ada dalam kehidupan kita.
Tinggal bagaimana cara kita untuk memancarkan damai itu. Kenapa saya katakan bahwa damai sejahtera itu sudah ada dalam kehidupan kita? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi sebenarnya kita memang tidak punya alasan untuk terus hidup dalam kegelisahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Jadi seringkali kita salah berpikir kalau kita terus-menerus meminta damai sejahtera, ternyata Tuhan sudah memberikan damai sejahtera itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau ingatkan kembali. Jangan terus hidup dalam ketakutanmu. Jangan terus hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena Tuhan sudah meninggalkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak persoalan yang kita hadapi itu wajar. Seringkali kita mungkin merasa cemas dengan usaha, keluarga, ataupun sedang dalam pergumulan mencari pasangan hidup kah, atau pekerjaan kah. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 ini, Tuhan meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Jadi damai sejahtera itu sudah ada dalam hidup kita. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengekspresikan damai itu. Bagaimana caranya? Kata Rasul Paulus, mengucap syukur dan juga jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh memberkati Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, sehingga kita boleh terus dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan memberikan rasa ketenangan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami permasalahan hidup, biarlah Tuhan yang memberikan mereka damai sejahtera yang penuh dalam kehidupan seluruh anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karyamu,
besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta